Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12 semester Gasal, hari ini kita akan membahas komponen sistem pendingin. Untuk itu, mari kita simak videonya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang prinsip kerja sistem pendingin. Ya, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12. Untuk AD-nya masih seperti minggu lalu. Next. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah siswa dapat menjelaskan prinsip kerja komponen sistem pendingin cairan. Nanti kita akan bahas satu persatu apakah fungsi dan cara kerja tiap komponen. Kalau minggu lalu masih umum. Ya, sebelum ke prinsip kerja ataupun membahas komponen-komponennya, kita review atau mengulang kembali materi minggu lalu. Yang pertama, prinsip kerja sistem pendingin cairan pada saat posisi warming up atau pada posisi mesin masih dingin. Ya, di gambar sudah terlihat air masih berwarna biru. Berarti air masih dalam kondisi dingin. Ya. Pada saat ini kipas belum bekerja, radiator juga masih belum bekerja. Termostat pun masih dalam keadaan tertutup. Yang kedua, pada saat termostat membuka atau open termostat, air di dalam water jacket karena mesin bekerja terjadi gesekan, terjadi peningkatan suhu atau peningkatan volume. Jadi di sini ada termostat, termostatnya mulai membuka. Air dari dalam water jacket akan mengalir menuju ke dalam radiator. Dan air yang dingin dari radiator akan masuk menuju water jacket atau menuju ke mesin. Siapa yang mendorong? Di sini ada komponen yang namanya pompa air atau water pump. Ya. Ini pada saat termostat membuka. Yang ketiga, pada saat kipas on. Sini ada kipas, kipasnya berputar. Jadi air di dalam water jacket yang suhunya tinggi akan mengalir menuju ke radiator. Karena di radiator temperaturnya tinggi sampai 80 derajat atau lebih, otomatis kipasnya akan berputar. Siapa yang memutar kipas? Ada dua, bisa dari mengikuti putaran mesin dan bisa dari elektrik atau bantuan dari sinyal yang dikirim oleh water ataupun sinyal suhu dari mesin. Jadi sinyal suhu dari mesin mengirim sensor menuju ke ECU, ECU akan menggerakkan kipas. Dan ini air yang dari radiator akan ditampung ke dalam water recovery atau tangki cadangan. Kenapa kok bisa begitu? Karena tutup radiator, katupnya akan membuka, lalu akan mengirim air menuju ke tangki radiator. Yang terakhir, pada saat kipas off. Nah, ini pada saat mungkin mesin sudah dimatikan. Otomatis suhu dari motor atau dari mesin akan turun. Air dari mesin atau water jacket akan mengalir menuju ke radiator untuk didinginkan. Air yang dari water recovery atau tangki cadangan akan kembali ke radiator melalui prinsip kerja dari tutup radiator. Nanti ada yang namanya katup pressure dan katup vakum. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu-satu nanti. Berikut adalah garis besar atau secara garis besar dari komponen-komponen dari sistem pendingin. Yang pertama ada radiator, jelas Yang pertama radiator,
Yang kedua ada radiator kap atau tutup radiator. Yang ketiga ada kipas pendingin, termostat, ada pompa air. Di sini ada tangki recovery. Mungkin gambarnya sama seperti gambar pada prinsip kerja tadi. Kita nanti akan membahas satu-satu apa itu radiator, kipas pendingin fungsinya apa, radiator kap fungsinya apa, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya, ada water jacket. Pertama fungsi, water jacket fungsinya untuk apa? Untuk menampung air atau cairan atau water coolant di dalam mesin. Jadi di tepi mesin atau di tepi dari blok silinder atau di tepi dari kepala silinder ada lubang. Nah, inilah yang nanti akan menampung air. Fungsinya untuk apa? Untuk mendinginkan dinding silinder supaya temperatur kerja tidak terlalu panas. Ya, di sini juga ada fungsi. Yang kedua, kerusakan dan perawatan. Apakah perlu dirawat? Perlu. Caranya bagaimana? Dengan mengganti water coolant secara periodik. Jadi tiap berapa ribu kilometer sekali, nanti di buku manual ada, kita harus mengganti atau mengecek daripada air pendinginnya. Kalau tidak bagaimana, Pak? Akan terjadi timbul kerak dan akan mengendap di sekitar water jacket. Kalau mengendap, sirkulasi air tidak akan lancar. Nah, itulah fungsi dan perawatan serta kerusakan pada water jacket. Yang kedua, sebelum ke komponen berikutnya, pada pertemuan ketiga ini ada tugas ya. Tadi di pertama ada prinsip kerja. Soalnya nomor 1, jelaskan prinsip kerja sistem pendingin pada saat mesin dingin atau pada saat pemanasan atau pada saat warming up. Saya yakin kalau kalian menyimak videonya dari awal, kalian akan tahu jawabannya apa. Ya. Untuk pertanyaan kedua, lanjut nanti terus disimak videonya supaya tidak ketinggalan. Jangan di skip langsung belakang pertanyaan, jawabannya ada di depan. Ya. Berikutnya, radiator. Ya, radiator ya. Bentuknya seperti ini. Ini pada sepeda motor. Di sini ada radiator, di sini ada tutupnya, ada selang. Ya. Sama ini dari sisi yang lain. Fungsinya untuk apa radiator? Jelas untuk mendinginkan cairan atau water coolant yang dari mesin kan suhunya sudah tinggi. Disetorkan, disalurkan menuju ke radiator untuk didinginkan. Caranya bagaimana? Dengan bantuan kipas. Nanti untuk komponen kipas dibahas di minggu berikutnya. Kipas ada yang konvensional, ada yang elektrik. Ya. Bagian radiator. Pertama, ya ada upper tank dan lower tank. Ya, tangki atas dan bawah. Fungsinya jelas, di sini ada saluran nanti air yang dari mesin masuk menuju ke tangki atas, disalurkan menuju ke tangki bawah. 1, 2, ketiga. Ya, ini saluran masuk ya dari mesin yang bersuhu tinggi masuk ke dalam radiator untuk didinginkan. Keempat, ya saluran bawah dari air kalau cairan yang suhunya sudah rendah nanti akan disalurkan kembali menuju ke water jacket. Ada 2 saluran, atas dan bawah, 3 dan 4. 5. Ya, ini dari inti radiator atau radiator core. Terdiri dari pipa-pipa. Ya, pipa-pipa. Fungsinya untuk mengalirkan air yang dari suhu panas dari mesin nanti di sini ya, mengalir ke sini. Ya, menuju ke bawah. Nomor 6 ada sirip-sirip. Ya, karena nah ini kalau gambarnya lebih jelas ini sirip-siripnya ini ya. Ya ini jadi sirip-siripnya tidak boleh dirusak. Kadang di bengkel ada itu siripnya malah buat mainan dari anak-anak. Jadi siripnya digosoki malah rusak. Nanti akan mengurangi daripada proses pendinginan. Sirip-sirip fungsinya untuk mempercepat pembuangan panas dari radiator menuju ke udara bebas.
6 sudah, 7 tutup radiator. Tutup radiator fungsinya untuk menutup, jelas ya. Menutup, nanti untuk penjelasan lebih jelasnya ada di komponen yang ketiga, tutup radiator. Gak hanya nutup tok, nutup tok diganti dengan plastik, dikai karet, sudah. Nah, tidak seperti itu. 8. Nah, ini ada yang untuk ngetap atau membuang air. Jadi perawatan secara periodik, nanti airnya ini dicek. Jumlahnya seperti apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kalau sudah keruh atau sudah tidak layak pakai, ditap atau dibuang. Cukup dikendorkan, sudah, air sudah habis nanti dalam radiator. Ya, inilah bagian-bagian fungsi dari radiator. Jelas kan? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nanti. Tutup radiator. Sangat simpel ya, tutup. Fungsinya untuk menutup, tapi tidak hanya menutup saja. Semisal diganti plastik terus dikareti, apakah fungsinya sama? Tidak. Ya, ini ya. Fungsi yang pertama adalah jelas untuk menutup radiator, fungsi secara secara vakum saja. Jadi untuk menutup sudah. Tapi fungsi yang lain untuk menjaga agar suhu atau tekanan di dalam radiator itu tetap stabil. Yang kedua, cara kerja. Ya, inilah yang agak panjang. Ya, cara kerja. Di sini ada dua, pressure valve dan vacuum valve. Apa itu pressure valve, apa itu vacuum valve, nanti kita bahas satu persatu. Kalau secara teori ya bagian-bagiannya seperti ini, tapi kalau dilihat dari luar tidak seperti ini. Ya. Ada. Ini contoh pada Yamaha Fiction. Karena di bengkel kita ada, nanti kita bahas, nanti bisa praktek seperti ini. Kalau sudah dilepas, bentuknya seperti ini ya, tutup radiator. Kalau bagian-bagiannya tadi seperti dibelah. Di sini ada bahaya ya, jangan dibuka bila panas. Ada tulisannya seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan nanti praktek atau mungkin pengalaman di bengkel, kalau mesin panas radiatornya jangan dibuka. Dampaknya apa? Ya air di dalam radiator tadi suhunya akan tinggi. Nah, tinggi kenapa? Ya tanganmu bisa kepanasan. Ya, ini secara garis besar bisa ditekan karena ada pegasnya. Tadi ada pegas pressure dan pegas vakum tadi. Selanjutnya, contoh dari tutup radiator. Tadi yang pertama sudah dijelaskan, inilah yang kedua. Ya, ini contoh tutup radiator pada Honda Vario. Perhatikan cara melepasnya. Ya, bedanya dengan yang pertama tadi, untuk pemegasannya ini tidak terlihat karena dibungkus oleh cover atau body. Ya, hampir semua tutup radiator sama. Jangan dibuka pada saat panas. Nah, ini tidak bisa ditekan. Itulah perbedaan mungkin antara merek satu dan yang lain, konstruksinya tidak sama, tapi secara fungsi adalah sama. Yang ketiga, cara kerja katup. Ya. Pada saat pressure valve, jadi air pada radiator karena memiliki suhu tinggi terus
tampungi dari mesin, maka akan terjadi tekanan, menekan ke atas, maka akan menekan dari pegas daripada tutup radiator. Nanti suhu kira-kira 80 sampai 100 derajat Celcius, otomatis tekanannya akan semakin tinggi, akan mengangkat daripada katup pressure, sehingga air yang dari radiator bisa keluar menuju ke tangki cadangan. Nah, untuk cara kerjanya seperti ini. Ini pada saat motor baru dihidupkan. Air belum mengalir. Nah, ini sebuah eksperimen atau uji coba apakah benar yang dijelaskan di pertama tadi. Cara kerja dari pressure valve. Ya, motor dihidupkan, di sini disambung pipa ataupun pipa bening ya supaya terlihat aliran airnya seperti apa. Ya, ini setelah 5 atau 10 menit ya. Perhatikan, air akan mengalir. Berarti pressure valve sudah terangkat dan air dalam radiator akan mengalir menuju ke tangki reservoir. Nah, inilah pembuktian atau eksperimen cara kerja dari tutup radiator. Ya. Cara kerja yang kedua adalah pada saat vakum. Jadi saat mesin sudah berhenti, otomatis tidak terjadi gesekan di mesin, otomatis air dari water jacket suhunya akan turun. Yang terjadi apa? Katup valve atau katup vakum akan turun lagi ke posisi semula. Karena perbedaan tekanan, air dari tangki reservoir akan masuk menuju kembali ke dalam radiator. Ya, itulah cara kerja dari vakum valve. Kalau tadi pressure valve mengangkat ke atas, air keluar menuju ke tangki. Yang kedua, vakum valve operation, pegasnya kembali dan air dari radiator, air dari tangki cadangan akan kembali lagi menuju ke radiator. Supaya air di dalam radiator volumenya tetap, tidak kehabisan. Ya, untuk cara kerjanya seperti ini. Ya, anggap saja ini dari tangki cadangan. Air akan dihisap kembali menuju ke radiator. Siapa yang menghisap? Ya karena perbedaan tekanan tadi. Otomatis, nah ini. Ya, akan kembali menuju ke radiator. Untuk tugas yang kedua atau tugas nomor 2 adalah jelaskan arti angka 108 pada tutup radiator. Tadi pertama pada radiator Yamaha Vixion sudah dijelaskan ada angka 108. Itu fungsinya untuk apa? Atau penjelasannya seperti apa? Nah, nanti jawaban silahkan ditulis atau diketik lalu dikirim ke Google Classroom masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Minggu depan akan kita bahas lebih lanjut tentang komponen-komponen sistem pendingin tambahan. Demikian, selamat belajar, tetap di rumah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai komponen sistem pendingin. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha,
menjadi idola se-Kediri Raya.